Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan yang alhamdulillah sudah berada di hadapan kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati keluarga besar Woi Iname, dan yang kami ayu bahagiakan kedua calon pasangan suami istri, di mana Ananda Adri ini adalah anak saya. Nanti Julhajjah ini bote saya ya. Itu. Jadi saat ini saya sedang menasehati atau memberikan khutbah kepada anak saya. Ya. Alhamdulillah ayahnya sudah menikah, insya Allah punya 2 anak. Jadi kakak saya yang saat ini duduk depan ini warna putih, bajunya batik, ini kakak saya dan ini anaknya. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmatnya, karunia-Nya kita bisa duduk di dalam majelis ini, tentunya untuk menyaksikan acara akad nikah dari kedua ananda kita ini nanti. Tentu duduknya kita di dalam majelis ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa yang kita saksikan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan bagian daripada menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, contoh dan suri tauladan kita. Tentunya kita memohon syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Tentu bukan hanya mengharap syafaat dari beliau, tetapi bagaimana kita mencontohi akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah nikah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menikah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seruan ini bukan untuk orang beriman saja, siapapun manusia. Saya kira kita semua ini baik laki maupun perempuan itu punya syahwat. Makanya diperintahkan kepada semua manusia. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Tuhan kalian
yang telah menciptakan kalian itu dari diri yang satu, Adam alaihissalam. Kemudian dari diri yang satu itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangannya. Siapa dia? Ibunda Hawa alaihassalam, berpasangan. Tetapi perintah menikah ini Allah subhanahu wa ta'ala mendahuluinya dengan perintah takut. Perintah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan dalam keadaan. Maka untuk ananda berdua ini, landasi rumah tangganya itu dengan apa? Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun sang istri berada, dimanapun sang suami berada, maka mereka selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak akan lirik ke kiri dan lirik ke kanan. Sehingga ketika mereka keluar dari rumah, apa yang mereka lihat di jalan itu, mereka akan pikirkan, apa yang mereka miliki dimiliki istri saya, apa yang mereka miliki dimiliki oleh suami saya. Kenapa saya harus lirik kiri lirik kanan? Cuma casingnya saja yang berbeda, tetapi isinya sama. Tentunya jamaah sekalian paham dengan hal ini. Paham dengan hal ini. Ketika nanti ananda Adri ini keluar ngajar, mungkin sampai di sekolah lihat muridnya, ya, ada yang cantik dan lain sebagainya, ya, tundukkan pandangan, melihat mereka mungkin sebatas sebagai anak saja, bukan sebagai pasangan yang sesungguhnya ada di rumah. Ketika melihat mereka, mungkin hanya melihat sepintas, tetapi apa yang mereka miliki dimiliki istriku di rumah, dan itu halal untuk. Sedangkan mereka belum halal. Jadi setelah nanti akdun nikah ini, maka apa yang mungkin selama ini tertutup, dibatasi dan lain sebagainya, maka apa yang dimiliki istrimu itu semua milikmu, dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan juga sebaliknya, apa yang dimiliki oleh suamimu itulah milikmu, ya, dari ujung kaki sampai ujung, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua milikmu. Maka dengan landasan takwa itu sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pernikahan itu dengan landasan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, tentu di dalam mengarungi sebuah perjalanan rumah tangga adalah kita diperintahkan untuk berusaha menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. Ini adalah sebuah cita-cita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu lahirnya keturunan yang saleh dan salihah. Maka ketika misalnya nanti kita dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan yang saleh, maka jaga mereka, karena mereka adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala, harta titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada sebuah rumah tangga. Dengan cara apa mereka kita jaga? Tentu yang pertama adalah sebagaimana Luqmanul Hakim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan di dalam surah Luqman, bahwasanya di antara cara kita mendidik anak itu adalah pertama, berikan pendidikan tauhid di dalamnya, pendidikan keimanan di dalamnya. Kemudian selain pendidikan tauhid adalah bagaimana mereka menghormati kedua orang tua, bagaimana menghormati tetangganya, bagaimana mereka berlaku adil, bagaimana mereka
bermasyarakat yang baik. Ini adalah pendidikan terhadap anak, bukan membiarkan mereka berada di dalam pergaulan yang bebas. Karena penyakit saat ini yang merajalela di masyarakat kita sebagai penyakit yang Masya Allah beredarnya cukup besar, bahkan mungkin lebih besar daripada corona. Penyakit apa itu? Penyakit perjudian. Nih HP, nih yang punya HP. Siapa yang nggak pernah main ludo? Itu penyakit. Nih suami, istri, ini harus jadi bendahara betulan ini nanti. Jaga betul harta suaminya, jangan sampai kepada hal-hal yang diharapkan. Bagaimana tidak perekonomian kita ini begini saja. Ini menjadi evaluasi pihak pemerintahan bisa juga. Bagaimana ekonomi kita berjalan seperti ini saja, sedangkan penyakit ini masih berada di sekitar kita, dan itu merajalela. Kupon masih ludo masih berjalan, datang kupon. Padahal kupon ini dulu itu sudah mulai meredup, tapi sekarang datang lagi. Mimpi dijadikan sebagai landasan. Masuk akal tidak? Kita ini manusia berakal. Kenapa tidak berpikir secara logis bahwasanya itu sebenarnya tidak masuk akal? Kenapa mimpi dijadikan landasan untuk kita masukkan angka? Tanya, mimpi apa tadi malam? Gali kuburan ini. Nikahi mau ingin mimpi aku. Ame nikahi mau ingin mimpi aku. Anak engkoi minta mimpi. Untuk apa? Landasan sakai, angka, penyakit. Apa saja dijual. Tidakkah kita lihat realita? Banyak orang kaya itu bangkrut karena apa? Karena perjudian. Banyak orang jual tanah itu karena apa? Perjudian. Maka dari rumah tangga ini kita harus jauhi penyakitnya. Jauhi penyakitnya. Kumpul pernikahan sedikit. Ayo kita duduk bareng di sini. Bukan apa? Untuk apa? Untuk saling nasihati? Bukan. Tapi kita saling tukar angka. Ini masalah yang ada saat ini. Sebagai seorang pendidik, saya tentu memiliki rasa kewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah desa agar menjadi sebuah perhatian. Tentu ekonomi tidak akan berkembang dengan adanya penyakit ini. Kemudian berikutnya adalah mabuk. Ini penyakit dalam rumah tangga juga. Ya. Bagaimana tidak kalau misalnya seorang suami minum kemudian masuk ke kamar orang? Ini penyakit, dan ini terjadi di masyarakat kita tanpa harus kita tutup mata, dan itu sudah nyata di hadapan kita. Malu, kita harus malu, dan kita sebagai orang tua itu tidak harus mewariskan hal tersebut kepada keturunan kita. Kita harus wariskan yang baik-baik saja. Kenapa kita harus yang buruk kita wariskan? Jangan sampai, ya, jangan sampai akan menjadi cerita buruk di masyarakat kita. Apa? Yelo, anak kau itu, coy, arah, kulihat minum tuak, sabotol, kota serigen, kokoen silema itu kan, tekole. Ini masalah, dan dalam rumah tangga ini harus dijauhi. Saya kira pemerintah juga harus ambil andil, ya, mengambil posisi untuk menghilangkan penyakit ini. Ini penyakit masyarakat yang terjadi.
Kemudian berikutnya adalah perzinahan, zina. Saya kira kita sebagai seorang muslim dan mungkin masyarakat muslim yang ada di wilayah Lembur Selatan ini perlu meneliti di Kecamatan Lembur KUA. Tanya kepada dia, berapa banyak orang yang menikah kemudian dalam kondisi hamil? Berapa persentasenya? Kalau di Kecamatan Beliling, wilayah Beliling, saya tahu Januari itu sudah 3 orang yang menikah sudah hamil di luar nikah. Ini aib, bukan sebuah kebanggaan. Dan ini adalah mencerminkan kita gagal mendidik generasi kita. Gagal mendidik generasi kita. Untuk apa? Menjaga dirinya, menjaga keturunannya. Karena dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, kalau menikah walaupun ayahnya itu betul-betul dia yang menghamilinya, tetapi kalau dia menghamilinya di luar nikah, kemudian akadnya setelah dia hamili anak orang, itu bukan anak dia. Binnya itu nanti bukan bin dia. Misalnya Muhammad bin, itu enggak pakai bin. Dan kalaupun dia nikah nantinya, dia wajib nikah oleh wali hakim. Dan dia tidak dapat warisan. Kenapa? Karena dia berada dalam perut ibunya itu di luar akal. Dan ini tidak kita ketahui ilmu ini. Jemaah sekalian, ini penting dan harus kita ketahui bersama. Tentunya 3 penyakit ini tadi harus kita landasi, harus kita hindari, tentu di dalam menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian berikutnya adalah tentu di dalam mengarungi perjalanan rumah tangga itu sendiri. Itu ada kerikil, ada ombak dan lain sebagainya. Ada tantangan, rintangan. Tentu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berlandaskan itu tadi, dia selalu bergantung kepada Allah. Sebagai seorang suami, tentu dia harus paham apa yang saya berikan kepada istri saya ini harus halal. Dari mana saya dapat? Karena akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus kemanakan istri saya ini? Ini harus kita perhatikan. Sehingga apa? Sehingga terbentuk keluarga yang sakinah. Saya kasih tahu kepada hote saya ini, anak saya ini kalau dengar azan masih jauh dari masjid. Ini penyakit. Nanti saya berharap hote ini yang membangunkan dia sholat subuh, ingatkan dia sholat, ya. Karena masjid di Rekasana itu sudah dekat, bukan jauh di Tembara sana lagi, tapi sudah di tengah kampung, ya. Kebetulan saya diangkat sebagai PLT imam, jadi saya ingatkan, jadi harus datang ke masjid. Apalagi seorang guru ini harus jadi contoh itu. Jadi pada amangnya juga mungkin ingatkan botenya, ayo ingatkan anak saya itu datang ke masjid itu bila perlu, ya. Jadi ini nanti ingatkan dia untuk sholat, ingatkan dia untuk datang ke masjid, ingatkan dia untuk segala hal yang baik-baik, ya. Nggak baik tidur di atas jam 9 malam, nggak baik hal-hal yang mungkin tidak baik, mungkin saling memberi nasihat. Tentu apa yang saya sampaikan ini nasihat singkat kepada yang belum menikah. Tentu ini sebagai hal yang harus bisa menjadi sebuah landasan dan mungkin motivasi juga ke depan untuk di dalam mengarungi rumah tangga itu harus memiliki persiapan keilmuan dan juga kematangan di dalam hal keilmuan sehingga perjalanan rumah tangga lebih baik lagi ke depan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Akbar Safruddin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi untuk calon pengantin bisa menjadi acuan ketika nanti mengarungi sebuah rumah tangga, dan juga sebagai bekal memasuki rumah tangga juga. Dan juga mudah-mudahan untuk kita semua dapat mengambil sebuah pelajaran terhadap apa yang beliau sampaikan tadi.